Oke, masuk teman-teman. Izin masuk teman-teman. Ini kelas tutorial Madas Habibie kali ini kita mulai aja. Wih, gitu. Untuk materi yang pertama itu ada fungsi dua variabel. Nah, fungsi dua variabel ini nggak jauh beda sama fungsi yang biasa kita lihat. Tapi kan kalau yang bisa kita lihat itu kan paling cuman kayak fx gitu-gitu doang ya. Nah, tapi kalau di materi kita yang kali ini itu variabelnya dua. Jadi nggak cuma x doang. Jadi ada y juga. Nih, misal kayak gini nih. Di x, y. Dan terus di dalam fungsinya juga itu memiliki dua variabel kayak x sama y. Nah, buat contoh soalnya langsung tuh kayak gini bentukannya. Nah, jadi diberikan fungsi g x y itu sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Tentukan fungsi g di titik x y berikut ini. Nah, jadi itu gampangnya itu kalian tinggal masukin aja nilai x y yang diminta. Nah, misalnya nih kayak A. Di A ini yang diminta itu nilai x-nya sama dengan 3. Nah, nilai y-nya sama dengan 1. Nah, jadi kayak kalian tinggal masukin aja ke fungsinya. Nah, jadi ini kayak gini. Di x-y ini kan fungsinya. Nah, terus dimasukin ke nilai yang diminta. Jadi kayak tiganya itu gantiin si x, satunya itu gantiin si y. Nah, jadi eh, ini kan x kuadrat, berarti kan 3 kuadrat. Terus ini y kuadrat, berarti kan 1 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat itu 1, sama dengan akar 10. Nah, eh, biar lebih mantap lagi, ini kita pakai dua contoh soal. Contoh soal selanjutnya itu B, dia minta di titik 2 sama 4. Sama tetepan pakai konsep yang tadi di A, yaitu tinggal dimasukin aja ininya si nilai X-nya sama Y-nya. Jangan ketukar ya. Nilai yang depan ini sebagai X, nilai yang ke belakang yang di belakangnya sebagai Y. Nah, jadi tinggal kalian masukin di sininya di dalam fungsinya itu x kuadrat berarti kan x tadi 2 ya. Jadi 2 kuadrat terus 4 kuadrat karena y-nya 4 jadi 4 kuadrat. Nah, jadi 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kuadrat sama dengan 16. Tinggal ditambahin aja. 16 tambah 4 sama dengan 20. Jadi akar 20. Nah, ini kan akar 20 masih bisa disederhanain ya. Jadi kayak 4 kali 5 kan 20 kan 4 kali 5. Jadi 4-nya bisa keluar jadi 2. Jadi 2 akar 5-nya tetap dalam. Nah, terus untuk selanjutnya itu yang C, dia nilainya itu masih kayak konstanta gitu loh. Jadi kayak belum jadi ini jadi angka. Dia kan kalau yang A sama yang B tadi kan udah jelas ya angkanya. Kalau yang A tadi kan 3,1, terus yang B itu 2,4. Nah, kalau yang C ini nih masih kayak bentuk A, A pangkat 3, terus B plus 1. Nah, jadi itu tinggal ya tetap aja tinggal dimasukin tapi ini pakai ini ya kayak operasi aljabar gitu. Nah, misal sini kan X-nya itu sama dengan A pangkat 3. Nah, tinggal kalian masukin aja sebagai X-nya A pangkat 3 dikuadratin, ditambah B plus 1 dikuadratin. Nah,
Jadi A pangkat 3 ini, nah ini kan pangkat terus dipangkatin lagi ya. Ini gampangnya tinggal kalian kali aja pangkatnya. Jadi kayak 3 dikali 2 itu sama dengan A pangkat 6. Nah, terus B plus 1 ini eh, itu kan hasilnya kayak kayak satu kuadrat gini kan. Satu kuadrat itu sama dengan satu kali satu. Nah, berarti B plus 1 kuadrat itu sama dengan B plus 1 kali B plus 1. Nah, tapi aku nggak mau pakai cara yang ribet itu. Jadi di sini ada triknya buat perkuadratan dua variabel gini. Jadi itu kayak gini trik. Yang pertama, si B-nya ini kita kuadratin. Jadi B kuadrat turun. Nah, terus 2 ini dikali masuk. Jadi 2 dikali 1 dikali B. 2 dikali 1, 2 dikali B jadi 2B. Terus satunya tinggal dikuadratin lagi. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, gitu lebih simpel. Daripada kita harus mengkuadratkan B plus 1 dikali B plus 1 itu eh, apa ya? Menguras waktu. Gak enak, nggak mau. Maunya yang simpel-simpel. Nah, udah kayak gini, karena dia udah plus semua kan, terus kita jadiin satu. Nah, ini kan kenapa kok nggak ada yang bisa dijumlahin atau nggak? Kenapa nggak ada yang bisa disatuin? Nah, karena gini, ini A pangkat 6. Terus ini B pangkat 2, ini B pangkat 1. Nah, ini kan pangkatnya beda-beda. Apalagi A ini, itu kan udah beda kan? Jadi nggak bisa disatuin. Nah, kalau B pangkat 2 sama 2B, apa bedanya, Rai? Kan sama-sama punya sama-sama punya B. Tapi kan dia beda pangkatnya. Yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 1. Jadi itu nggak bisa disatuin. Udah beda dia. Makanya hasil akhirnya tetap jadi kayak gini. Nah, untuk fungsi dua variabel ini ada yang mau bertanya nggak? Udah lah, Cok. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Kalau nggak ada, lanjut nih kita. Nah, sebenarnya mudah sih, cuman kayak fungsi biasa aja, tapi dia punya dua nilai gitu. Terus dimasukin ke yang ini, dimasukin ke fungsinya. Kayak nilai X ya dimasukin ke X, nilai Y dimasukin ke Y. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, materi selanjutnya itu ya adalah limit dua variabel. Nah, jadi kan kemarin kita di semester 1 juga udah belajar limit ya. Nah, jadi di semester 2 ini kita ulangin lagi belajar limitnya, tapi dengan dua variabel. Nah, kemarin kan di semester 1 kan cuman pakai satu variabel ya. Cuman kayak x x doang gitu aja. Nah, kalau di sini di semester 2 ini kita pakai dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, jadi contoh langsung aja masuk ke contoh soalnya. Jadi bentukannya itu lanjut, maaf teman-teman kalau sekali lagi terganggu. Nah, ini lanjut ke materi aja. Jadi materi selanjutnya itu limit fungsi dua variabel. Nah, jadi contoh soalnya itu bentukannya kayak gini. Ada limit x, y yang mendekati titik 4, min 3 dengan fungsinya ini. X kuadrat plus y kuadrat. Eh, Sebenarnya konsepnya sama ya. Sama limit fungsi yang satu variabel. Tapi dia itu bedanya cuma ya ini di variabelnya aja. Kalau yang limit fungsi satu variabel ya variabelnya satu, kalau dua ya berarti dua x y. Nah, jadi kayak tinggal dimasukin aja
Ini sama kayak tadi, logikanya itu nilai yang depannya ini punya si X, jangan sampai ketukar. Nilai yang kedua ini punya si Y. Nah, jadi tinggal masukin ke ininya. Jadi kayak, nah ini kan kenapa kok dipisah gini? Ini jadi sifat limit. Kalau sifat limit itu ini berlaku di penjumlahan dan pengurangannya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu bisa kayak dipisah gini. Limitnya bisa masuk ke yang ini, sama limitnya bisa masuk ke yang ini. Limit limit x, y mendekati 4 min 3 buat x kuadrat. Nah, tinggal kalian masukin. Tapi ingat ya, ini kan cuma x kuadrat ya. Berarti yang dimasukin itu cuma nilai nilai x-nya. Nah, sama juga kayak ini. Ini kan cuma y kuadrat. Berarti yang dimasukin itu cuma nilai y-nya. Nah, sama. Jadi kayak gini tinggalan. Ini kan x kuadrat. X-nya di sini 4. Berarti sama dengan 4 kuadrat. Nah, terus yang ini, yang sebelah ini. Nah, ini kan nilai y-nya min 3. Berarti min 3 kuadrat. Nah, simpelnya cuma gitu doang. Cuman kalian masukin doang nilai limitnya. Nah, udah dimasukin nilai limitnya, tinggal kalian iniin, operasiin. 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat itu 9, 16 tambah 9 itu sama dengan 25. Nah, terus yang kedua itu sama, tapi dia perkalian. Kalau yang kalau yang pertama itu penjumlahan, kalau yang kedua itu perkalian antara x kuadrat plus dikali y. Nah, oke. Okay. Lanjut. Buat pengerjaannya sama kayak tadi, bisa dipisah kayak tadi. Karena buat perkalian juga bisa dipisah, tapi kayak hubungannya tetap perkalian ya. Kayak tadi kan ini hubungannya penjumlahan. Nah, tetap dipisah, tapi dia hubungannya juga masih tetap penjumlahan. Nah, ini juga perkalian, tapi bisa dipisah, tapi hubungannya juga tetap perkalian. Nah, jadi kayak di sini kan soalnya punya limit x, y mendekati min 1,2. Nah, berarti min satunya punya si x, si dua ini punya si y. Nah, ini gampangnya tinggal kalian masukin, tapi dipisah dulu. Sebelum dimasukin tuh dipisah dulu. Jadi kayak limit untuk x, y mendekati min 1,2 untuk x kuadrat. Yang satunya lagi dikali limit untuk x, y mendekati min 1,2 untuk si y. Nah, jadi ini tinggal dimasukin aja kayak ini kan nilai x-nya itu min 1 ya. Jadi dimasukin min 1 kuadrat karena fungsinya itu x kuadrat. X-nya diganti min 1 jadi min 1 kuadrat dikali ini kan y-nya y doang kan. Nah, nilai y di sini itu sama dengan 2. Jadi tinggal dimasukin 2. Jadi min 1 kuadrat dikali 2. Min 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, untuk limit fungsi dua variabel simpelnya cuma gitu doang sih. Ada yang mau tanya enggak? Kalau ada yang kurang paham boleh tanyain. Mungkin karena materinya masih terlalu mudah, jadi nggak ada yang mau nanya ya. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, jadi selanjutnya itu kita bakal bahas kekontinuan limit fungsi dua variabel. Nah, jadi sama kayak semester kemarin ada limit, di situ ada kekontinuan. Nah, tapi bedanya ya tadi yang semester kemarin itu satu variabel, yang di semester ini dua variabel. Udah gitu doang sih bedanya. Nah, ini ada syarat-syarat kekontinuan. Yang pertama itu fungsi harus terdefinisi di titik tersebut. Nah, ini titik tersebut tuh maksudnya di titik yang ntar diminta sama soal. Soal minta di titik 3,4 ya, berarti di titik 3,4 harus ada ya atau terdefinisi. Nah, terus syarat yang kedua itu limit fungsi saat mendekati titik tersebut harus ada. Jadi misal ntar limitnya tuh di apa titiknya tuh mendekati si titik ini, si titik yang diminta oleh soal itu harus ada dan harus unik. Nah, unik ini apa? Nah, unik ini dia itu nggak tergantung lintasan. Jadi kayak kalau mau pakai lintasan manapun, pakai lintasan si X atau lintasan si Y, dia tetap nilainya sama. Itu dari penjelasan dari si unik ini. Nah, untuk yang ketiga, nilai fungsi sama dengan nilai limitnya. Jadi ntar nilai si fungsinya ini, nah ini fungsinya itu bakal disamadenganin sama nilai limit. Nah, ini syarat ini atau berlaku gimana sih Ray kalau buat kekontinuan? Ya, ini berlakunya mutlak teman-teman. Jadi kayak kalau apa syarat pertama udah benar, terus syarat kedua udah benar, tapi syarat ketiga masih salah, itu enggak bisa dikatakan limit tersebut tidak kontinu. Nah, tapi kalau mau kontinu berarti semua semua syarat ini harus benar. Nah, gini gitu. Ini syarat pertama harus benar, syarat kedua harus memenuhi dan syarat ketiga juga harus memenuhi. Jadi itu yang mempengaruhi kekontinuan limit fungsi dua variabel ini. Nah, untuk contoh soalnya, bentar ya dulu. Nah, untuk contoh soalnya ini, tunjukkan bahwa nilai limit ini di titik 0,0 itu tidak kontinu. Jadi diminta kita disuruh ngebuktiin nih bahwa limit tersebut itu tidak kontinu di titik 0,0. Apakah benar? Apakah salah? Kita, mari kita kerjain. Jadi sama kayak tadi syarat pertama itu fungsinya harus terdefinisi di titik yang diminta oleh soal kan. Nah, di sini titik yang diminta oleh soal itu 0,0. Nah, di sini kita lihat lagi nih, fungsinya apakah terdefinisi di 0,0. Nah, cara ngelihatnya tuh gini teman-teman. Nah, jadi kan ini diminta 0,0 ya. Nah, di sini kan ada nih x, ini kan fungsi f x, y. Nah, di sini kan ada nilai nih x, y sama dengan 0,0. Nah, kalian fokus ke sini. Nah, kenapa kok fokus ke sini? Kenapa kok nggak fokus yang ke atasnya juga? Karena yang ini kan yang sama dengan 0,0 kan. Kalau yang ini kan tidak sama dengan. Berarti ini nggak kita pakai, ya kan? Buat nentuin syarat satu ini kita pakainya sih yang ini yang bawah. Nah, fx dengan x, y dengan nilai 0,0 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti ada kan dia. Dia terdefinisikan si 0 ini. Dia ada nilai fungsinya. Berarti syarat satu itu ter, terpenuhi. Nah, lanjut ke syarat kedua. Syarat kedua itu eh, dia berbicara tentang ini kedua kedua mana sih cari syaratnya ntar ya. Nih, syarat kedua itu berbicara tentang limit fungsi mendekati titik tersebut harus ada. Nah, oke, harus ada dan harus unik, tidak tergantung lintasannya. Nah, kita balik lagi ke soal. Kira-kira limit ini
ada nggak sih eh, buat titik yang diminta. Nah, ini pertama itu kita pakai Y sama dengan 0. Nah, berarti kan Fx, 0. Y-nya kita ganti 0 kan. Nah, ini dioperasikan. Jadi tinggal dimasukkan aja ke fungsinya. Karena Y-nya sama dengan 0, berarti kita pakai yang atas. Nah, ini kita masukkan si nilai Y-nya. Jadi kayak 3x kuadrat. Ini kan min Y kuadrat. Y-nya 0 kuadrat. Terus bawahnya dibagi x kuadrat plus 0 kuadrat itu dari Y kuadrat ini, teman-teman. Nah, jadi ini kan 0 kuadrat bisa dicoret ya. Nggak ada apa-apanya 0 kuadrat nih. Jadi hasil lahirnya tuh 3x kuadrat per x kuadrat. Nah, itu kan kalau dibagi sama dengan 3. Nah, 3 ini sama sama dengan bukan sama dengan 0 kan. Berarti fungsi yang pertama ini memenuhi. Untuk ini kan tidak sama dengan 0, berarti ini x-nya 3 kan. Berarti 3 kan tidak sama dengan 0 kan. Nah, terus kita lihat lagi si nilai x-nya. Apakah x-nya juga bakal memenuhi? Nah, jadi di sini kita tadi kan y-nya sama dengan 0. Nah, ini kita masukin x-nya sama dengan 0. Jadi kayak yang kita operasiin si x-nya. Jadi kayak 3 kali 0 kuadrat dibagi dikurang y kuadrat dibagi 0 kuadrat plus y kuadrat. Ini kan bisa dicoret. Ini ntar minus dibagi plus itu minus ya, tetepan. X kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan 1. Jadi minus 1. Nah, ini benar. Y tidak sama dengan 0. Tapi di syarat nomor 2 tadi, dia tuh dikatakan kan harus unik ya. Harus unik. Nah, harus unik ini dengan kata lain, nah dia tuh hasilnya ini harus sama. Kayak nih, ketika fungsinya ya ketika fungsinya dimasukin Y sama dengan 0, dia itu harus sama nilainya dengan limitnya ketika dimasukin Y X sama dengan 0. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Yang ini 3, yang ini 1. Nah, itu kan perbedaan. Nah, perbedaan ini yang nggak boleh. Dia seakan-akan kalau dia beda gini, seakan-akan dia tuh kayak ini loh, nggak nggak unik. Terus dia tuh bergantung pada lintasannya. Kalau lintasan Y sama dengan 0, hasilnya sekian. Kalau lintasan X sama dengan 0, hasilnya sekian. Dia kan nggak bakal sama. Nah, tapi yang kita harus penuhi di syarat kedua ini, dia tuh nggak ini nggak nggak berpengaruh pada lintasannya. Jadi kayak dimasukin Y sama dengan 0 misal X, terus dimasukin X sama dengan 0 sama dengan X. Nah, itu kan sama. Nah, itu baru syarat 2 terpenuhi. Tapi kalau beda gini, dia syarat 2 tidak terpenuhi. Jadi syarat 2 di sini itu tidak terpenuhi. Nah, syarat 1 terpenuhi, syarat 2 tidak terpenuhi. Otomatis syarat 3 juga itu tidak terpenuhi. Karena ya simpelnya syarat 2 udah salah. Ya buat apa ngecek syarat ketiga? Buat apa ngecek syarat ketiga kan kalau syarat 2 udah salah? Karena tadi kan eh, hubungan dari syarat-syarat tadi itu kan harus benar semua kan, baru bisa dikatakan si limit tersebut itu continue di titik yang diminta. Nah, berarti kalau udah kayak gini, syarat 1 udah benar, syarat 2 udah salah, syarat 3 juga udah salah, berarti tunjukkan bahwa limit tersebut, fungsi tersebut tidak continue di titik 0,0. Berarti sudah terbukti bahwa eh, fungsi tersebut itu tidak continue di titik 0,0. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, di sini ada yang diituin nggak? Ada yang dibingungin nggak? Atau ada yang ingin ditanyain nggak?
Ada, Rai. Aman. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini udah masuk ke lumayan hot ya materinya. Di sini ada turunan parsial. Nah, jadi kalau di semester kemarin kita belajar turunan biasa atau turunan integral, di semester ini kita belajar turunan parsial. Nah, jadi apa bedanya turunan parsial sama turunan integral? Turunan integral. Turunan aljabar biasa. Nah, jadi itu bedanya di sini nih. Di konotasi apa ya? Simbolnya nih. Kalau turunan parsial itu pakai simbol kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, ini kalau di turunan biasa kan, kalau turunan integral kan cuman kayak di di y di y per dx. Dia kan pakai d. Nah, tapi kalau di turunan parsial ini dia bukan pakai d. Lihat ini nih. Dia kayak bentuk a gitu. Nah, ini biasanya disebut du. Y du f dibagi du x. Nah, f ini apa? F ini fungsinya. Nah, jadi tuh langsung aja masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini tentukan du f per du x dan du f per du y untuk masing-masing fungsi yang diberikan berikut. Nah, jadi bedanya lagi turunan biasa sama turunan parsial ini dia punya dua titik juga, teman-teman. Jadi dituruninnya itu bukan dua kali ya. Hitungannya tuh dituruninnya tetap satu kali, tapi ini gimana ya? Diturunnya tetap satu kali, tapi satu-satu gitu loh. Yang pertama itu buat si X dulu, nah yang kedua itu buat si Y dulu. Nah gitu. Jadi nggak bisa diturunin bareng-bareng karena dia kan beda ya, X sama Y. Nah, jadi langsung aja ke contoh soalnya itu diberikan fungsi berikut, terus diminta tentuin turunan parsial dari fungsi ini. F X, Y sama dengan X kuadrat kali Y plus X kali Y kuadrat. Nah, di sini berarti sebenarnya konsepnya sama, pakai konsep turunan yang kita pelajarin di semester 1, tapi bedanya di sini. Nah, ini kan tetap ya, ini karena ada pembatas penjumlahan, jadi itu kayak kita pisah dulu. Ini masuk ke sini, terus yang ini itu masuk ke sini kayak dikali gitu, jadi kayak do x kuadrat kali y dibagi do x ditambah do x kali y kuadrat dibagi do x. Nah, jadi gini, eh ini kan ada, ini kan ini dulu ya, ke x dulu ya, turunan parsialnya itu menurut x dulu. Turunan parsialnya itu menurut x dulu. Jadi si y-nya ini kan dia tuh kayak ini ya, kayak konstanta gitu kan. Nah, kalau konstanta itu di turunan, dia tuh tinggal keluar aja gitu loh. Nggak ikut diturunin. Nah, yang diikut diturunin itu cuman si X-nya. Karena dia menurut X. Nah, di sini berarti X-nya ini kan X kuadrat. Kalau konsep turunan kan berarti duanya turun ke sini ya, turun ke bawah ya. Jadi 2X, Y-nya tetap ikut. Y-nya kok nggak berubah, Ray? Kok nggak ikut diturunin juga? Ya nggak bisa dong. Karena kan ini menurut X dan ini dia Y. Beda kan namanya. Jadi nggak bisa dong dia diikut diturunin. Nah, jadi turunannya cuman duanya turun ke depan ke X ini, ngali ke X jadi 2X, terus dikali Y, Y-nya tetap ikut. Y-nya nggak turunin, nggak diapa-apain, tetap ikut. Karena dia diturunin turunan parsial terhadap X. Nah, terus buat yang kedua, sama kayak tadi, yang dioperasiin si X-nya aja. Yang punya X aja. Yang nggak punya X, ya nggak punya X ya udah ikut ngikut aja, nggak usah diapa-apain. Jadi kayak gini, ini kan X pangkat 1 kan? X pangkat 1. Karena dia kan nggak ada pangkatnya berarti X pangkat 1. Nah, berarti dia kalau turunin cuman turun satu aja ya. X-nya kan
jadi pangkat 0, pangkat X pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, terus Y-nya tetap ikut. Nah, di sini jadi ada 1 dari si turunan X dikali Y kuadrat. Nah, di sini kan sama kayak tadi, karena ini menurut X, jadi Y kuadratnya ini nggak usah turun-turunin, nggak usah diapa-apain, tetap ngikut ke dikali satunya ini. Nah, satunya nggak tulis, berarti hasil akhirnya yaitu 2X kali Y plus Y kuadrat. Nah, ini baru yang menurut X. Jadi ingat-ingat lagi, turunan parsial itu turunannya bukan 2 kali, tapi dituruninnya itu menurut masing-masing ini loh, masing-masing titik. Jadi nggak bisa jadi satu dia. Kalau di turunan aljabar kan bisa sekali aja kan. Nah, ini dia itu butuh butuh 2 operasi. Nah, terus lanjut turunan parsial ke titik yang Y, menurut Y. Nah, sama kayak tadi, konsepnya sama kayak tadi. Tapi yang tadi kan itu X yang turunin. Nah, sekarang ini Y, karena dia menurut si Y kan. Nah, ini berarti yang turunin kan cuma Y doang ya. X-nya X-nya tinggal keluar aja. X-nya nggak diapa-apain nih, lihat hasilnya. X-nya nggak ada perubahan, karena dia dituruninnya terhadap Y, gitu. Nah, ini kok bisa Y-nya hilang? Nah, gini sama kayak tadi, karena Y-nya kan ini pangkat 1. Ini pangkat 1 nih. Nah, pangkat 1, Y pangkat 1 itu kalau diturunin jadi 1. Nah, sini kan jadi kayak X kuadrat dikali 1, X kuadrat dikali 1 ya tetap X kuadrat. Terus lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini sama, karena ini terhadap Y, jadi kalian fokusnya di sini ya. Ini kalian tuh lagi nuruninnya terhadap apa? Kalian fokusnya di do bawah. Kalian kalau kalau per X ya, kalau menurut X ya berarti X yang turunin, kalau menurut Y berarti Y yang turunin. Nah, oke, di sini berarti sama kayak tadi konsepnya. Yang turunin Y-nya doang, ini 2. Kalau konsep turunan berarti X-nya pangkatnya naik turun ke bawah jadi pengali. 2, X-nya tetap nggak ada perubahan apa-apa di X-nya karena dia nggak ikut diturunin. Jadi 2 dikali X dikali Y. Itu aja. Untuk turunan parsial ada yang mau tanya enggak? Ya, Rai, itu Hmm, yang dua-duanya itu memang 2XY, bukan X2Y. Kan X-nya nggak diturunin, terus duanya, apa memang duanya di depan Y? Di depan X? yang mana yang mana? Yang ini ya? Ya, Nah, ini tuh sebenarnya di sini ya. Kan gini kan, iya, 2 turun di iya, sini kan. Kayak iya, 2 dikali Y gitu ya. mhm. Itu bisa kita ubah-ubah si 2-nya ini mau di sini, mau di sini, terus mau di belakang juga bebas. Oh, Gitu. bebas. Oke, Rai, makasih. Oke. Oke, nggak ada yang mau tanyain lagi? Lanjut Mas Arai. Kenapa, Rafa? Lanjut. Oke, Rafa. Lanjut Rai. Oh, oke. Ada soal lagi ini apa masih menyangkut pautkan dengan turunan parsial. Jadi di sini ada tipe soal yang nggak sama tapi nggak beda. Nggak sama tapi nggak beda. Ininya tuh tadi kan kita kan nggak diminta buat masukin nilai ini ya. Nih, nilai ini nih. Tadi kan kita nggak diminta untuk masukin si nilai ini. Nah, tapi di sini di turunan parsial yang ini kita diminta buat masukin nilai ini. Jadi cara kerjanya sama kayak tadi, kita turunin
parsial kita turunin secara parsial buat titik ini. Ingat tadi kalau yang pertama itu terhadap X. Kalau terhadap X itu yang diturunin ya X doang, yang Y nggak turunin tapi tetap ikut. Sama ini kayak ini kan bisa di ini dulu ya, bisa dipisah dulu, ini ke sini terus ini ke sini. Tapi ini saya langsung. Nah, ini jadi untuk turunan 2x pangkat 3 sama kayak tadi 3-nya turun ke bawah, 3-nya dikali 2 berarti 6x. Oh ya, konsep turunan ya jangan lupa kalau udah pangkatnya udah turun ke bawah, udah ngalih ke bawah itu dikurang 1. Nah, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 6x pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya dikurang 3x y. Nah, yang kita turunin tetap si x karena kita mau nurunin secara x ya. Nah, jadi ini kan 3x. X-nya kan pangkat 1. Nah, pangkat 1 kalau turun ke bawah itu dikali 1 pangkatnya jadi 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 dikali y. Jadi 3y. Nah, udah nih gini. Nah, tapi di sini dia minta nih si fx-nya ini, si turunan parsial menurut x-nya ini dimasukin nilai ini nih 1,2. Nah, ini nilai apa sih 1,2 ini? Nah, nilai 1,2 ini tuh kayak titik loh. Kayak tadi, ini ya x, y. X, y. Nah, karena ini kita nurunin tadi terhadap x kan? Terhadap x. Terhadap x. Jadi, tapi kan tetap masih ada y-nya ya. Karena y-nya tuh tetap ikut kan? Walaupun kita nuruninnya terhadap x, masih tetap ada y-nya. Jadi, si nilai ini kita masukin aja kayak ke fungsi dua variabel tadi. Nah, jadi tinggal kalian masukin aja x-nya itu sama dengan 1, 6 kali 1 kuadrat dikurang 3 dikali y, y-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi udah kalian masukin, tinggal kalian operasin aja. 6 dikali 1 kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1, 6 kali 1 6 dikurang 3 kali 2 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini baru yang terhadap X. Kita masih ada kerja lagi yang terhadap Y. Nah, sama tetap kan kayak tadi turunannya tetap sama kayak tadi. Nah, ini nggak ada Y. Terus gimana, Ray? Kalau nggak ada Y? Kalau nggak ada Y gini kan, tadi kan kita nuruninnya ini nurunin X, tapi dia cuman X doang. Nah, ini nurunin terhadap Y, tapi nggak ada Y-nya. Nah, ini gimana? Nah, kalau nggak ada Y-nya, berarti kan ini bukan kayak ini ya, bukan kayak milik konstantanya si Y, karena dia nggak ada Y-nya kan. Beda sama ini. Nah, ini kan punya Y. Nah, jadi si 3x-nya ini dia tuh kayak konstantanya Y gitu loh. Nah, kalau dia konstanta gini, Y bisa dikeluarin tanpa diikut sertakan dalam turunan parsialnya. Tapi kalau nggak ada Y-nya gini, dia langsung anggap aja 0. Karena si 2x pangkat 3 ini bukan dianggap seperti konstanta, tapi udah nilai yang berbeda gitu loh. Kayak ini Y. Terus mau nurunin ini, tapi ini nggak ada unsur Y-nya sama sekali. Jadi ya udah, karena ini beda, ini sama ini beda, dianggap 0 gitu. Nah, berarti kan di sini 0 ya. Ini 0. Nah, terus 0 ini dikurang sama 3xy. Nah, si 3xy ini bisa kita turunin lagi kayak konsep awal tadi. Tapi dia menurut si Y. Nah, jadi ini kan punya Y nih. Yang sebelah nih, ini punya Y. Nah, ini kita bisa baru pakai konsep yang kayak tadi. Nah, ini Y-nya aja yang turunin karena Y-nya pangkat 1. Ya udah, jadi kita tulis langsung 3x-nya. Jangan lupa minusnya. Nah, berarti 0 dikurang 3x kan. 0 dikurang 3x, ya jadi minus 3x. Nah, dari minus 3x ini, kita masukin ke nilai ini. Nah, ini gimana kan tadi? Ini nilainya x, ya kan? Tapi di sini nggak ada y-nya.
terus nilai yang ini dipakai nggak? Ya enggak dong, berarti yang dipakai cuma nilai si X-nya aja kan. Nah, karena ini yang diketahui cuma yang ada di sini sisanya cuma X, berarti ya cuma nilai X aja yang kita masukin. Kayak ini kan min 3 dikali X, jadi min 3 dikali 1, karena nilai X-nya itu sama dengan 1. Jadi min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Ada yang bingung nggak buat turunan parsial ini? Khususnya di sini nih. Mau diulang atau enggak? Atau udah paham? Oke, kayaknya nggak ada yang mau tanyain, udah paham semua buat turunan parsial, berarti kita lanjut. Nah, udah mas di peluang. Nah, jadi di peluang ini ada 2 cabang lagi. Ada permutasi sama kombinasi. Nah, jadi ini formulanya buat permutasi, ini formulanya buat kombinasi. Nah, bedanya permutasi sama kombinasi itu apa? Kayak kalau permutasi itu buat kayak menyusun-nyusun gitu, itu pakai permutasi. Tapi kalau kayak kombinasi itu biasanya nyari banyaknya cara atau banyak susunan itu pakai kombinasi. Nah, biar lebih mantap lagi, kita masuk ke contoh soal aja daripada. Nah, masuk contoh soal ke permutasi. Nah, di sini ada contoh soal eh, berapa banyak susunan berbeda. Nih, kalian kalau baca soal peluang itu harus dipahami kalimat kalimat antar kalimatnya nih, kayak ini dia mintanya berbeda, banyak susunan berbeda dari 3 orang yang dipilih dari 5 orang. Berarti ada 5 orang nih. Ada 5 orang dipilih 3 orang untuk duduk di kursi yang berjajar. Nah, si soal ini minta banyaknya susunan. Kayak susunannya ini berapa sih banyaknya? Nah, langsung aja dijawab gampang pakai formula permutasi tadi. Nah, tadi kan udah dibilang di awal permutasi itu biasanya buat nentuin susunan. Nah, jadi di sini rumus permutasi P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Oke, buat yang nggak tahu eh, ini operasi faktorial, ya kayaknya udah pada tahu deh. Ini buat sekilas saja. Misal aku punya 3 faktorial, itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, gitu aja sih. Simpelnya buat operasi faktorial. Nah, udah gitu, di sini pasti kita bingung kan? Di sini kan ada n sama ada r. Nah, sebenarnya nilai nr ini itu yang mana sih? Nah, simpelnya kalau aku gampangnya gini, n ini semuanya, semua orang. Nah, ini semuanya. Nah, r ini yang dipilih atau yang diambil gitu. Nah, jadi gampangnya kayak gitu kalau buat ngebedain n sama r-nya ini yang mana. Nah, terus udah dapat nih misal, nah ini kan udah dapat ya, n itu yang semuanya, terus r itu yang dipilih. Berarti ini sama dengan n. Yang ini sama dengan r. Nah, dari tinggal masukin aja tuh ke rumus. P 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, kalau kita pakai kalkulator kan enak ya, 5 faktorial sekian, terus
dibagi 5 dikurang 3 berarti 2 faktorial ya ini ya. 2 faktorial. Faktorial tuh sekian. Nah, kalau lebih gampangnya lagi tuh kalau buat operasi faktorial nih gini aja teman-teman. Misal kalian ini kan pembagian kan. Pembagian kalian di bawah itu ada 2 faktorial. Nah, ini kan 5 faktorial. Tadi kan konsep faktorial kan gini ya. Kayak 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Dah, kalian berhenti aja di 2 faktorial. Kenapa? Karena bisa dicoret sama bawahnya kan. 2 faktorial. Nah, karena sama kan ini ada 2 faktorial, di sini ada 2 faktorial bisa kita coret. Nah, terus sisanya baru kita bisa operasiin. Nah, tapi kalau kalian buat tugas doang ya kalkulator aja udah enak sih. Tinggal 5 kali 4 20, 20 kali 3 sama dengan 60 susunan. Seperti itu aja buat permutasi. Ada yang mau tanyain nggak? Ada Rai. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut aja ya. Nah, lanjut ke kombinasi. Tadi ada permutasi, sekarang ada kombinasi. Nah, tadi kan permutasi itu banyaknya susunan. Kalau sekarang kombinasi itu
Oke, maaf teman-teman tadi agak ada gangguan sistem. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini tadi permutasi, sekarang kombinasi. Oke, jadi ada contoh soal di sini. Dari 7 siswa akan dipilih 3 orang untuk menjadi anggota panitia. Berapa banyak cara pemilihannya? Sama kayak tadi, N-nya ini yang semua, R-nya ini yang dipilih. Semua siswa itu 7, yang dipilih itu cuma 3. Berarti N-nya sama dengan 7, R-nya sama dengan 3. Berarti tinggal masukin aja di rumus. Jadi kayak 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 dikurang 3 faktorial. Ini kan jadi kayak gini nih. Nah, lagi-lagi kalau kita pakai kalkulator ya langsung aja gampang ini kan. Tapi kalau kita kalau kita manualin itu tipsnya gini. Tipsnya di sini kan di bawahnya ada 4 faktorial dan 3 faktorial. Nah, jadi kita pecah si 7 ini sampai di angka 4 faktorial. Kayak 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, udah cukup sampai sini. Terus bawahnya, nah 3 ini kita pecah. 3 faktorial itu kan berarti 3 dikali 2 dikali 1 ya. Nah, dikali faktorial. Nah, kayak gini lebih gampangnya tuh kan bisa kita coret ya, karena atas punya 4 faktorial, bawah punya faktorial, 4 faktorial, jadi kita bisa coret gini. Set. Nah, jadi kita bisa langsung aja ini kan 4 faktorialnya dicoret kan. Nah, ini 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1 itu kan 6. Kita tinggal coret aja. Tinggal coret aja 6-nya, berarti tinggal tersisa 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, kalau buat aku pribadi tuh enak pakai yang kayak gini sih, kayak cuman dijabar-jabarin, terus ntar kalau udah sederhana baru dioperasiin daripada harus kayak gini kan, lebih susah. Lebih enak kayak gini, dijabar-jabarin. Oke, itu aja buat kombinasi. Ada yang mau tanya nggak? Oke, selanjutnya itu ada peluang. Nah, tadi itu kombinasi sama permutasi sebenarnya udah masuk ke peluang, tapi sekarang itu baru kita berfokus untuk peluangnya eh, ke peluangnya beneran. Tadi itu nggak fokus, masih di kombinasi sama permutasi. Jadi di peluang, nah di peluang ini dia tuh punya rumus yang buat gampang aja, buat gampang hitung. Jadi rumusnya itu biasanya gini sih, N A dibagi N S. Nah, NA dibagi NS ini kayak ini nih yang ditanya nih. Nah, terus dibagi ini total, kejadian totalnya. Nah, dalam peluang kan ada kejadian yang tanya atau yang diminta soal, terus ada yang kejadian total kan. Nah, terus buat lebih gampangnya kita masuk ke contoh soal aja. Nah, contoh soal ini ada
Kayak gini, sebuah koin dilempar 2 kali, berapa peluang muncul paling sedikit satu angka gambar? Yang paling harus kalian telitiin lagi ini nih, kata-kata ini. Muncul paling sedikit satu gambar. Paling sedikit satu gambar. Berarti kan dia boleh kan 2 gambar atau 3 gambar atau 4 gambar. Karena di sini dia mintanya cuman muncul paling sedikit satu gambar. Yang nggak boleh itu yang nggak ada gambarnya sama sekali. Nah, yang pertama kita harus logikain dulu sebuah koin dilempar 2 kali. Dilempar 2 kali nih berarti. Berarti dilempar 2 kali karena koin itu kan punya sisi depan sama sisi belakang ya, sisi angka sama sisi gambar. Jadi punya 2. Nah, terus dipangkatin 2. Kenapa dipangkatin 2? Karena 2 kali. Jadi sama dengan 4. Nah, 4 ini apa? 4 ini CNS, kejadian totalnya. Kejadian totalnya. Nah, terus kejadian tanyanya apa? Ya kejadian tanyanya ini. Berapa peluang muncul paling sedikit satu gambar. Nah, ini muncul paling sedikit satu gambar ini kejadian tanyanya. Nah, ini kan perlu kita cari dulu kan. Nah, untuk sampelnya ini ada gini, ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, ada gambar-gambar. Lah, ini sampelnya dapat dari mana? Ya, logikain aja kayak kita ngelempar satu koin nih. Lempar satu koin. Lemparan pertama itu yang keluar angka. Terus dilempar lagi kan 2 kali lempar. Lemparan kedua yang keluar angka-angka. Nah, berarti nih sampel yang pertama angka-angka. Terus lempar lagi. Yang pertama ada angka, terus kedua gambar, angka gambar, ini sampel yang kedua. Terus selanjutnya ya sama kayak tadi. Totalnya ada 4 kemungkinan atau 4 kejadian. Nah, terus kita disuruh nyari muncul paling sedikit satu gambar. Nah, di sini kita ngelihat satu gambar. Apakah ini mengandung satu gambar? Oh, ternyata enggak. Ini angka semua ya. Enggak ada gambarnya sama sekali. Berarti ini enggak termasuk di kejadian yang diminta atau yang ditanya. Terus angka gambar. Berarti ada gambarnya satu kan? Ada gambar satu. Oh, berarti ini masuk. Terus gambar angka. Oh, ada gambarnya ya? Ada gambarnya berarti gini masuk. Terus ada gambar-gambar berarti juga masuk karena gambarnya 2. 2 itu lebih dari 1. Nah, berarti kejadian yang ditanya itu sebanyak 3. Angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Balik lagi ke rumus peluang tadi. NA dibagi NS. Kejadian ditanya dibagi kejadian total. Nah, kejadian ditanya kita dapat berapa tadi? 3 kan? 3 dibagi 4. Nilai peluangnya sama dengan 3/4. Itu gampangnya. Buat peluang. Kalian cuma ingat ini aja nih. Harus ingat ini aja buat peluang. Rumus dasar peluang itu NA bagi NS. NA itu sebagai kejadian yang ditanya atau yang diminta. NS itu kejadian totalnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, berarti kita bisa lanjut lagi ke materi selanjutnya. Itu ada cabang peluang lagi, ya namanya peluang bersyarat. Kayak tadi itu peluang aja, tapi ini ada lagi peluang bersyarat. Apa sih bedanya peluang biasa tadi sama peluang bersyarat ini? Ya, kayak peluang tadi ya udah peluang biasa aja. Kalau peluang bersyaratnya ada syaratnya. Nih, misal kayak gini, contoh soal nih. Sebuah dadu dilempar sekali. Diketahui bahwa angka yang muncul adalah genap. Berapa peluang angka tersebut adalah kelipatan 3. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini. Nih, adalah genap. Ini syaratnya. Berarti dia selain genap dia nggak boleh gitu loh. Nah, terus yang harus kita olah lagi, harus kita logikakan lagi itu dadunya. Sebuah dadu itu kan punya 6 sisi ya. Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ya, itu dadu. Nah, terus itu dilempar sekali aja tuh, lempar sekali. Ya, yang namanya pelemparan kan kita nggak tahu ya, yang keluar duluan itu 1 atau 2 dulu atau 3 dulu atau 4 dulu atau 5 dulu. Yang pasti ya ini bakal keluar semua kan, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari ke-6 sampel ini kita fokus lagi ke syaratnya tadi. Syaratnya tadi adalah genap. Nah, berarti kita nyari bilangan genap dari antara 6 bilangan ini. Berarti kan yang bilangan genap ada 2, 4, sama 6 ya. Nah, berarti sampel kita, peluang tadi ya, peluang. Ingat rumus peluang tadi sama dengan NA dibagi NS. Itu rumus peluang harus diingat-ingat. Nah, tadinya kan pertama itu sampel atau kejadian total kita sebanyak 6 kan? Banyak 6. Karena kejadian angka dadu kan, sebuah dadu. Nah, tapi karena ini kita berpeluang bersyarat, jadinya sampel kita atau kejadian total kita itu jadi cuma 3. Karena kan peluang bersyaratnya minta adalah genapan. Bilangan genap di sini cuma 3 ini kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan ini, si kejadian yang ditanya ini yang mana kan? Ya ini, kejadian yang kelipatan 3. Nah, kalau dilihat di sampel yang pertama, yang tanpa bersyarat, itu kelipatan 3 itu kan ada 2 ya, ada 3, ada 6. Nah, tapi karena kita ini bersyarat, berarti kita pakai sampel yang ini dong. 2, 4, 6. Karena dia bilangan genap. Nah, dari 2, 4, sama 6 ini, yang kelipatan 3 mana? Ya one and only kan, cuma 6 doang kan. Cuma 6 doang. Nah, jadi dari angka genap yang merupakan kelipatan 3 hanyalah 6. Nah, berarti peluangnya sama dengan kejadian yang ditanya itu cuma sama dengan 1 dibagi kejadian totalnya itu 3, bukan 6. Yaitu tadi karena sampel yang kita pakai yang bersyarat, yang angka genap, bukan yang sampel semuanya. Oke, peluang bersyarat. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jangan sampai ketukar ya, peluang biasa sama peluang bersyarat. Aman teman-teman? Oke, kalau aman mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Nah, masuk ke peluang tingkat lanjut, itu distribusi variabel acak. Jadi di distribusi variabel acak ini hampir sama kayak peluang, tapi dia tuh lebih didistribusiin gitu. Kayak lebih disusun lagi lah intinya. Nah, jadi langsung aja lah masuk ke contoh soalnya biar nggak lama-lama banget. Jadi di sini ada pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali nih. Koin ya, kalian kalau baca soal peluang itu harus benar-benar diteliti. Pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali. Koin dilempar 2 kali. Misalkan X merupakan variabel acak.
Eh, Oke guys, lanjut lagi. Oke, izin masuk lagi teman-teman. Kita lanjutin lagi materi kita, itu terkait distribusi variabel acak. Nah, jadi langsung masuk aja ke soalnya. Pelemparan sebuah koin sebanyak dua kali, misalkan X merupakan variabel acaknya yang menghitung banyak bagian angka yang muncul di setiap hasil. Tentukan fungsi kuadratan peluang yang menggambarkan distribusi X. Yang pertama kita koin. Koin itu punya dua sisi dan dilempar dua kali, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di sini udah ada distribusinya, udah ada tabelnya. Langsung aja kita jawab. G itu sebagai gambar, A sebagai angka, dan X adalah jumlah munculnya angka. Nah, untuk hasil yang pertama, GG. Gambar-gambar, berarti nggak ada A-nya kan? Nggak ada angkanya, berarti nilai X sama dengan 0. A, gambar angka. Ada angka. Oke, kita lanjut lagi. Di sini udah dibuat tabel hasil dan jumlah angkanya. Nah, di sini kita
hitung bukan peluang atau probabilitasnya dari X. Nah, untuk kejadian yang nggak ada angkanya atau gambar-gambar atau X-nya sama dengan 0, itu kejadiannya cuma satu. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini kita hitung probabilitasnya atau peluangnya. Itu ketika ini tadi nggak ada angkanya, itu satu kejadian di gambar-gambar. Terus angkanya muncul satu, itu ada dua kejadian di gambar angka dan angka gambar. Terus 2/4 ini dapat dari rumus peluang tadi ya. Peluang tadi kan NA per NS, kejadian yang diminta dibagi kejadian total. Kejadian yang dimintanya ada 2, dibagi kejadian totalnya 4. 2/4 ini kan bisa dikecilin jadi 1/2, 1/2 itu sama dengan setengah kan. Terus terakhir ada angka-angka. Angka-angka itu ada satu kejadian yang angkanya muncul 2 kali. Itu ada satu kejadian, 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 lagi. Nah, ini udah jadi distribusi peluangnya atau probabilitasnya. Nah, yang tanyakan itu tentukan fungsi ya, fungsi kepadatan peluang. Nah, fungsi kepadatan peluang ini ya ini lagi. Ini dari apa? Dari tabel distribusi probabilitas ini kita jadiin kayak fungsi gitu. P, X ini probabilitas dari P, dia sama dengan X kecil ini itu tadi kan. X kecil ini sama dengan ini nih. Nilai si angkanya ini keluar. Nah, ini kita susun kayak tadi. Pas 0,25 itu variabel acaknya sama dengan 0. Terus pas 0,5 itu variabel acaknya sama dengan 1. Pas 0,25 itu variabel acaknya sama dengan 2. Nah, pas nilainya 0 itu lainnya. Kenapa lainnya? Karena gini, nggak mungkin kan probabilitas dari pelemparan dua koin ini sama dengan 0. Nggak mungkin kan? Kalau nggak mungkin gitu. Nggak ada kejadian yang diminta atau kejadian yang terjadi untuk mendapatkan 0 ini. Makanya di sini ditulis lainnya. Untuk fungsi kepadatan peluangnya itu cuma gini doang. Nah, yang ini itu tuh bisa kita kutip dari si tabel distribusi probabilitas dari si X besar. Nah, untuk distribusi variabel acak mungkin cuma sampai situ doang ya. Sebenarnya distribusi variabel acak ini kalian cari peluang terus didistribusiin sama probabilitas yang terjadi dan peluang yang terjadi terus dijadiin fungsi kepadatan karena soalnya itu minta fungsi kepadatan peluang saja. Oke,
Dari sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau tanyain, mungkin cukup sampai di situ aja buat materi tutor Madas malam ini. Eh, saya Aradi Ardi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembaliin ke host. Terima kasih Kak. Terima